Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonnya. Kita akan buka. Nah ini ya tampilannya. Kita akan menjalankan Apache-nya. Kita akan start. Dan kita akan jalankan juga localhost-nya. Oke, sudah jalan ya. Kita akan buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita. Tekan cd php tutorial, kemudian kita ke directory 10 tentang organize file ya. Kita akan buka code insidernya atau Visual Studio Code, silahkan dibuka ya. Kita buka. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan include dan include ons. Nah, kita akan melanjutkan yang masih satu rumpun, satu saudaranya dengan include, yaitu terkait dengan require. Nah, kita akan pelajari terkait dengan require. Require menurut kode dari file, dia akan memuat kode dari file ke dalam script dan mengeksekusi kode itu. Perintah dasarnya seperti ini ya. Nah, konstruksinya require sama dengan include ya, mirip construct, kecuali jika gagal memuat file itu akan mengeluarkan kesalahan yang fatal. Bedanya dengan yang include kemarin. Kalau include kita misalkan ada yang tidak ketemu ataupun ada kesalahan, maka dia akan tetap jalan ya kalau misalkan menggunakan include. Tapi kalau misalkan kita menggunakan require ini, dia tidak akan mengeksekusi baris selanjutnya, gitu ya. Kita akan coba buat di sini sebuah contoh. Jadi ini memang mirip, kita tidak akan membuat yang terlalu mana ya. Kita akan buat di sini contoh 2. Contoh 2 filenya index.php dalamnya ya. Kita akan buat file seperti ini. Kita akan buka tag PHP-nya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita di sini akan tambahkan ya. Ini akan saya save dulu. Ini saya akan buat new file di sini function ya. Function.php misalkan seperti ini. Nah, di dalam function kita akan coba buat sebuah function PHP ya. Kita akan buat di sini sebuah if jika sebuah function exist, kita akan cek ya function exist, namanya d. Nah, kita akan coba buat dulu ya. Nah, kita akan buat di sini function, nama ininya dd misalkan ya. Kemudian di sini ada data. Nah, di dalamnya kita akan membuat sebuah echo free pardam. Kita akan tutup seperti ini ya. Kita akan save. Ini akan kita panggil ke sini ya. Nah, sini dengan menggunakan, kita akan coba menggunakan require dulu ya. Kita akan gunakan require. Nah, kita tinggal ambil function.php. Nah, di sini kita tinggal misalkan kita memiliki perintah selanjutnya echo misalkan hello world seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsinya yaitu dd dan sebagai 1,2,3. Ini ya, misalkan kita save. Nah, sekarang kita akan coba jalankan di sini PHP tutorial. Kita akan mengambil yang ke 10. Nah, di 10 ini kita akan bikin contoh 2. Oke ya, kita mendapatkan datanya sini hello world, ini juga array. Nah, fungsi ini kita simpan di function ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan fungsinya ini misalkan ada s-nya tidak ketemu ya. Nah, kita akan save. Ini kalau misalnya kita refresh, dia muncul error. Dan script yang di bawahnya ini tidak dieksekusi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan include ini kita coba dengan include ya. Include. Nah, kalau include dia akan mengeksekusi. Lanjutkan ya.
Kita refresh, lihat di sini ada hello world ya yang tadi kita buat. Nah, itu bedanya ya. Require, kalau require ini tidak akan di stop ketika menemukan error. Nah, kita buat require lagi ya. Nah, kita akan buat require lagi seperti ini. Oke, jadi secara penggunaan dengan include hampir sama ya. Cuman bedanya kalau require, dia ketika menemukan error dia tidak akan melanjutkan scriptnya. Kalau include dia akan melanjutkan script selanjutnya. Nah, kemudian kita juga memiliki yang namanya require ons. Require ons juga ini mirip dengan include ons ya. Nah, jadi dia akan menghindari duplikat pemanggilan. Jadi kalau misalkan dia sudah pernah dipanggil, maka dia tidak akan memanggilnya lagi, sama secara fungsi ya. Hanya saja di sini bedanya dengan include on sama ya. Dia ketika menemukan error, maka dia tidak akan mengeksekusi perintah selanjutnya. Jadi kalau misalkan ini kita buat ya, ini kita duplikat seperti ini. Misalkan ini seperti ini ya. Ini kalau misalkan kita save, ini error ya, karena redeclare dd-nya ini. Tapi kalau misalkan ini kita ganti dengan require ons, ini kita ganti juga dengan require ons, kita save, kita refresh, lihat ya, dia walaupun di sini terjadi pemanggilan 2 kali, tapi ketika sudah pernah dipanggil dia tidak akan memanggilnya lagi. Kalau misalkan di sini menemukan error, maka dia fungsinya sama ya, dia akan menghentikan scriptnya. Tuh, dia tidak mengeksekusi perintah selanjutnya. Oke ya. Itu kalau misalkan kita menggunakan require dan require ons. Jadi memang ini salah satu fungsi yang sering kita gunakan ya. Kalau saya pribadi sendiri biasanya saya menggunakan require ons ini karena library yang kita include ini biasanya penting, dan kita ingin kalau misalkan ini terjadi masalah dia tidak melakukan perintah selanjutnya supaya tidak menghasilkan ambigu yang kurang pas ya. Tuh mungkin di tutorial kali ini, jadi memang ini masih melanjutkan terkait dengan organize file ya. Sebelumnya kita mempelajari include dan include ons. Ini juga kita mempelajari require dan require ons. Ini masih satu rumpun atau satu tipe dan kegunaan. Hanya bedanya tadi ya, kalau misalkan require ketika menemukan error, kesalahan, maka dia tidak akan mengeksekusi perintah selanjutnya. Ini juga sama secara fungsi. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.